Pernahkah kamu merasa sudah berdoa, sudah sujud, sudah menangis, tapi keajaiban itu tak kunjung datang? Tahukah kamu, ada amalan-amalan khusus, zikir-zikir yang ringan di lisan, tapi berat di timbangan amal? Zikir yang, jika kau lafalkan di sepertiga malam, insya Allah, akan menggetarkan langit dan membukakan pintu-pintu pertolongan Allah. Hari ini, aku akan membagikan 3 zikir mustajab yang bisa mengubah hidupmu. Mari kita mulai. Bayangkan malam itu, langit begitu tenang, bintang-bintang berkerlip malu-malu. Di dalam sebuah kamar kecil, seorang lelaki bangun dari tidurnya. Dia mengusap wajahnya, mengambil air wudhu, lalu mengangkat tangannya dalam kesunyian malam. Tak ada yang tahu kecuali Allah. Dalam kesendiriannya, dia berbisik, berzikir, dan berdoa. Dan dari malam itu, hidupnya berubah. Masalah yang membebani pikirannya perlahan terurai. Pintu-pintu rezeki yang tertutup, satu persatu terbuka. Hatinya yang resah, kini dipenuhi ketenangan. Apa rahasianya? Bukan hanya karena ia bangun malam, tapi karena ia menghidupkan malam itu dengan zikir-zikir mustajab. Hari ini, aku akan mengajakmu menyelami keajaiban zikir di sepertiga malam. Bukan sekadar teori, tapi amalan nyata yang bisa kamu praktikkan mulai malam ini juga. Zikir mustajab pertama, Sayyidul Istighfar. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang mengucapkan Sayyidul Istighfar di malam hari dengan yakin, lalu ia meninggal sebelum pagi, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Kalimatnya berbunyi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, halaktani wa ana, abduka, wa ana, ala, ahdika wa wadika mastathatu, a'udzu bika min syarri asyanatu, abu laka binimatika, alaya, wa abu bidzanbi fagfirli, fa innahu la yagfiru adzunuba illa anta. Artinya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hamba MU. Aku berada dalam perjanjian MU dan janji MU sekuat kemampuanku. Aku berlindung kepada MU dari kejelekan apa yang telah aku perbuat. Aku mengakui nikmat MU kepadaku dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Kenapa ini mustajab? Karena ia adalah bentuk pengakuan total seorang hamba, mengakui nikmat, mengakui dosa, dan memohon ampunan. Kisah nyata, seorang wanita bernama Sarah, hidupnya dilanda utang dan penyakit. Dalam keputusasaan, dia mengamalkan Sayyidul Istighfar setiap malam setelah tahajud. Subhanallah, dalam waktu 6 bulan, penyakitnya sembuh, dan jalan rezekinya terbuka tanpa diduga. Bukan karena zikir itu sihir, tapi karena ia mengetuk pintu ampunan Allah, dan Allah Maha Penyayang. Zikir mustajab kedua, tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Bacaan yang sangat ringan, tapi kekuatannya luar biasa. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Banyak riwayat menyebutkan bahwa keempat kalimat ini adalah kalimat yang paling dicintai Allah. Hadis riwayat Muslim. Ketika kamu membacanya dalam tahajud, di antara sujud-sujudmu, di antara doa-doamu, kamu sebenarnya sedang membangun istana di surga. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi 1 kali, maka akan ditanamkan untuknya 1 pohon di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan setiap zikir di malam sunyi itu adalah investasi abadi di akhiratmu. Kisah inspiratif. Ada seorang sopir taksi di Jakarta. Hidupnya sederhana, tapi ia punya satu kebiasaan. Setiap selesai tahajud, ia duduk berzikir 5 menit penuh dengan 4 kalimat ini. Hidupnya tenang, rezekinya cukup, dan saat ia wafat, banyak orang bersaksi bahwa wajahnya tersenyum damai. Zikir mustajab ketiga, doa zikir penuh harap, hasbiallahu la ilaha illahuwa. Kalimat zikir ketiga ini adalah kalimat orang-orang yang berjuang. Kalimatnya berbunyi, hasbiallahu la ilaha illahuwa, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Artinya,
Cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan pemilik arsy yang agung. Quran Surat At-Taubah ayat 129. Kalimat ini bukan sekadar ucapan. Ini adalah perisai. Ini adalah ikrar penuh percaya diri, bahwa cukuplah Allah sebagai penolong dalam setiap urusan kita. Cerita nyata. Seorang santri di pesantren kecil di Jawa Barat pernah hampir putus asa karena biaya kuliahnya. Dalam tangis di malam-malamnya, dia membaca zikir ini sambil sujud panjang setelah tahajud. Beberapa minggu kemudian, tanpa disangka, ada donatur yang membiayai penuh studinya hingga ke luar negeri. Karena itu, jangan remehkan zikir ini. Ucapkan dari hati. Yakinlah, Allah mendengar. Sahabat, malam ini, setelah video ini selesai, jangan hanya jadi penonton. Bangun, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, dan setelah itu, bisikkan 3 zikir ini kepada Allah, dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Karena bisa jadi, malam ini adalah malam keajaibanmu. Malam saat Allah kabulkan semua doa-doamu. Malam saat hatimu yang kosong kembali dipenuhi harapan. Jangan tunggu sampai esok. Karena siapa tahu malam ini, Allah sudah menunggumu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasimu. Karena kita akan terus berbagi kisah-kisah inspiratif, amalan-amalan ringan, tapi penuh keajaiban, di channel ini. Bersama kita hidupkan malam-malam kita, dengan zikir dan tahajud. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa dhulli. Anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad, ya
إمام القبلتين